Bab kebiasaan 2 merujuk pada tujuan akhir. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey mengajak kita untuk memulai segala sesuatu dengan gambaran akhir di benak. Dengan kata lain, kebiasaan ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran dan niat, bukan sekadar reaksi terhadap tekanan dan keadaan sehari-hari. Carilah tempat di mana Anda dapat sendirian dan tidak terganggu. Jernihkan pikiran Anda dari segala sesuatu, kecuali apa yang akan kerjakan berikut ini. Jangan khawatir tentang jadwal Anda, bisnis Anda, keluarga Anda, atau teman Anda. Berfokuslah pada hal berikut ini dan benar-benar bukalah pikiran Anda. Dalam pikiran Anda, lihatlah diri Anda sedang pergi ke pemakaman orang yang Anda kasihi. Gambarkanlah diri Anda mengemudikan mobil menuju rumah duka atau kapel, memarkir mobil dan keluar. Ketika Anda berjalan memasuki gedung, Anda melihat bunga-bunga dan mendengar musik organ yang lembut. Anda melihat wajah-wajah teman dan keluarga yang Anda lewati. Anda merasakan penderitaan bersama karena kehilangan, senang karena pernah kenal, yang memancar dari hati orang-orang yang ada di sana. Sementara Anda berjalan ke depan ruangan dan melihat ke dalam peti jenazah, Anda tiba-tiba berhadapan muka dengan diri Anda sendiri. Ini adalah pemakaman Anda sendiri 3 tahun dari sekarang. Semua orang ini datang untuk menghormati Anda, untuk mengekspresikan perasaan cinta dan penghargaan untuk hidup Anda. Ketika Anda mengambil tempat duduk dan menunggu upacara dimulai, Anda melihat daftar acara di tangan Anda. Akan ada 4 orang pembicara. Yang pertama berasal dari keluarga Anda, keluarga dekat, dan juga kerabat anak, kakak, adik, sepupu, bibi, paman, keponakan, dan kakek, serta nenek yang datang dari seluruh penjuru negeri. Pembicara kedua adalah seorang dari teman-teman Anda, seseorang yang dapat memberikan pengertian tentang bagaimanakah Anda sebagai pribadi. Pembicara ketiga berasal dari pekerjaan atau profesi Anda, dan yang keempat adalah dari gereja Anda atau organisasi masyarakat di mana Anda terlibat di dalamnya. Sekarang berpikirlah dalam-dalam. Apa yang Anda ingin agar dikatakan oleh masing-masing pembicara ini tentang diri Anda dan kehidupan Anda? Suami, istri, ayah, atau ibu, macam apa yang Anda harapkan tercermin dari kata-kata mereka? Putra atau putri sepupu macam apa? Teman macam apa? Rekan sekerja macam apa? Karakter apa yang Anda ingin mereka pernah lihat dalam diri Anda? Apa kontribusi, prestasi yang Anda ingin agar mereka ingat, lihat dengan cermat orang-orang di sekeliling Anda? Perbedaan apa yang Anda ingin pernah Anda buat dalam kehidupan mereka? Apa artinya merujuk pada tujuan akhir? Jika Anda berpartisipasi secara serius dalam pengalaman visualisasi ini, Anda untuk sesaat sudah menyentuh sebagian dari nilai fundamental Anda yang terdalam. Anda menegakkan kontak singkat dengan sistem panduan internal pada inti lingkaran pengaruh Anda. Pikirkanlah kata-kata Joseph Edison ini. Ketika saya melihat makam orang-orang besar, semua emosi rasa iri pudar dalam diri saya. Ketika saya membaca tulisan-tulisan di atas batu nisan orang-orang cantik, semua keinginan yang tak terkendali menjadi sirna. Ketika saya melihat kesedihan para orang tua di atas batu nisan, hati saya luluh dengan rasa iba. Ketika saya melihat kuburan para orang tua itu sendiri, saya memikirkan sia-sianya kedukaan mereka yang kita harus ikuti dengan cepat. Ketika saya melihat para raja berbaring di dekat orang-orang yang menumbangkan mereka, ketika saya memikirkan orang-orang suci yang membagi-bagi dunia dengan pertentangan dan perselisihan mereka, saya merenung dengan duka dan heran melihat kompetisi, penggolongan, dan perdebatan umat manusia. Ketika saya membaca beberapa tanggal pada batu nisan, dari beberapa yang meninggal kemarin, beberapa yang meninggal 600 tahun yang lalu, saya memikirkan hari agung di mana kita semua menjadi sezaman dan tampil bersamaan. Sebagian besar aplikasi dasar dari merujuk pada tujuan akhir adalah untuk memulai hari ini dengan bayangan, gambaran, atau paradigma akhir kehidupan kita sebagai kerangka acuan atau kriteria yang menjadi dasar untuk menguji segala sesuatu. Tiap bagian dari kehidupan kita, seperti perilaku hari ini, perilaku esok, perilaku minggu depan, perilaku bulan depan, dapat diuji dalam konteks keseluruhan dari apa yang benar-benar paling penting bagi kita.
Dengan mengusahakan titik akhir tersebut tetap jelas dalam pikiran, kita dapat memastikan bahwa apapun yang kita kerjakan pada hari tertentu tidak melanggar kriteria yang sudah kita definisikan sebagai yang paling penting, dan bahwa tiap hari dari kehidupan kita menunjang visi yang kita miliki tentang seluruh hidup kita dengan cara yang berarti. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan kita. Hal ini berarti mengetahui kemana kita akan pergi, sehingga kita sebaiknya mengerti di mana kita berada sekarang. Dan dengan begitu, kita tahu bahwa langkah-langkah yang kita ambil selalu berada pada arah yang benar. Mudah sekali untuk terjerambab pada perangkap aktivitas dalam kesibukan hidup, bekerja makin keras menaiki anak tangga keberhasilan hanya untuk sadar bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah. Adalah mungkin untuk menjadi sibuk dan sangat sibuk tanpa menjadi sangat efektif. Seringkali orang mendapati diri mereka mencapai kemenangan yang hampa, yaitu keberhasilan yang didapatkan dengan mengorbankan hal-hal yang tiba-tiba saja mereka sadari ternyata jauh lebih berharga bagi mereka. Orang-orang dari berbagai bidang kehidupan seperti dokter, akademisi, aktor, politikus, profesional bisnis, atlet, sampai tukang ledeng sering banget berjuang keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, pengakuan yang lebih besar, atau tingkat kecakapan profesional tertentu. Tapi pada akhirnya, mereka malah menemukan bahwa dorongan mereka untuk mencapai cita-cita itu telah membutakan mereka terhadap hal-hal yang sebenarnya paling penting dan malah sekarang sudah hilang. Betapa berbedanya hidup kita jika kita benar-benar tahu apa yang penting secara mendalam bagi diri kita, dan dengan gambaran itu di benak, kita mengelola diri sendiri setiap hari untuk menjadi dan mengerjakan apa yang memang paling penting. Jika tangga tersebut tidak bersandar pada dinding yang benar, setiap langkah yang kita ambil hanya akan membawa kita ke tempat yang salah dengan lebih cepat. Kita mungkin saja sangat sibuk, mungkin juga sangat efisien, tapi kita benar-benar akan efektif hanya jika kita memulai dengan merujuk pada tujuan akhir kita. Jika kita memikirkan dengan cermat apa yang kita inginkan agar dikatakan tentang diri kita pada pemakaman kita, definisi kita tentang keberhasilan akan tampak jelas. Ini mungkin sangat berbeda dengan definisi yang kita kira kita miliki dalam pikiran kita. Barangkali kemasyuran, prestasi, uang, atau beberapa hal lain yang kita perjuangkan bisa saja bukan merupakan bagian dari dinding yang benar. Tapi, ketika kita memulai dengan merujuk pada tujuan akhir, kita akan mendapatkan perspektif yang benar-benar berbeda. Seseorang pernah bertanya pada orang lain di pemakaman teman mereka, berapa yang ia tinggalkan? Temannya menjawab, ia meninggalkan semuanya. Jadi, bab kebiasaan 2, merujuk pada tujuan akhir dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey, mengajarkan kita untuk menjadi arsitek kehidupan kita sendiri. Dengan merujuk pada tujuan akhir, kita berhenti menjadi korban keadaan dan mulai hidup dengan arah, nilai, dan kesadaran. Hidup bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi apa kita sibuk menuju tujuan yang benar. Untuk mendapatkan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.